Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala Qur'an fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalam ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak PLT Direktur Utama Bank Kalsel, Bapak-bapak para direksi dan kepala-kepala divisi, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari yang ke-19 ya. 19 bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Salah satu tema yang selalu muncul di bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Karena itu mohon izin hari ini kita bicara tentang Lailatul Qadar. Lailah itu dalam bahasa Arab artinya malam. Al-Qadar itu macam-macam artinya. Ada yang mengartikan Al-Qadar itu ukuran atau takaran. Artinya Allah menetapkan ukuran-ukuran kehidupan semua makhluknya di malam Qadar. Ada juga yang mengatakan Qadar itu adalah takdir. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah punya rencana, sudah punya program bagaimana takdir makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Tapi ada juga yang mengartikan qadar, malam qadar itu artinya as-saraf atau al-azim. Artinya kemuliaan. Malam Qadar diartikan sebagai malam kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan. Banyaklah pengertiannya. Tapi yang terkait dengan masalah kita ini adalah malam Qadar atau Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kita semua sudah hafal, yaitu pada surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan, malam Qadar. Allah mengatakan di sini Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Lalu Allah menjelaskan apa yang dimaksud dengan malam Qadar itu. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan malam Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Makanya disebutlah malam kemuliaan karena nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu bi isni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat-malaikat berbondong-bondong turun dari langit ke bumi ini dan bersama juga dengan malaikat Jibril ar-Ruh untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka masing-masing. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selama satu malam itu penuh dengan kesejahteraan, ketentraman, kedamaian sampai terbit fajar. Nah, maka Lailatul Qadar diartikan malam kemuliaan dengan berbagai keistimewaan yang disebutkan Allah di dalam surah Al-Qadar tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita pernah bicara tentang nilai tentang nilai suatu kegiatan atau aktivitas atau ibadah atau kebaikan. Nilai itu antar satu orang dengan yang lain tidak sama, berbeda-beda. Ternyata salah satu bentuk perbedaan nilai itu juga adalah terletak pada waktu pelaksanaannya. Jadi waktu melaksanakannya, semakin baik waktu pelaksanaannya, semakin tinggi nilainya. Misalnya kita melaksanakan salat baru saja salat zuhur,
Kalau kita melaksanakan salat zuhur berjamaah di bulan suci Ramadan, maka kita mendapat nilai lebih. Rasul mengatakan pekerjaan yang wajib dikerjakan di bulan Ramadan itu nilainya 70 kali lipat dibanding di luar bulan Ramadan. Sementara kalau kita melaksanakannya berjamaah, Rasul mengatakan orang yang melaksanakan salat berjamaah itu lebih baik dari 27 kali salat sendirian. Salatul jamaati khairum min salatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Satu kali sembahyang berjamaah itu lebih baik daripada 27 kali sembahyang sendirian. Sembahyang sendirian sah saja, tapi dari segi nilai berbeda. Kalau dia berjamaah nilainya 27 kali lipat. Ketika dia melaksanakan di bulan Ramadan seperti yang baru kita laksanakan tadi, insya Allah nilainya dikali 70 dikali 27. Ini membedakan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa ada perbedaan itu? Karena waktunya dilaksanakan di bulan yang mulia. Nah demikian juga dengan malam. Ada Allah sediakan untuk umat beriman khususnya satu malam yang istimewa, namanya Lailatul Qadar, malam Qadar. Kenapa disediakan Allah? Memberikan kesempatan kepada orang-orang beriman untuk mengisi dengan amaliyah-amaliyah yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung dengan 12 bulan per tahun itu sekitar 83 atau 84 tahun. Artinya ada orang melaksanakan kegiatan ibadah atau kebaikan selama 84 tahun tapi tidak pernah salat atau ibadat di bulan malam Qadar, tetap lebih baik satu malam Qadar ketimbang 83 atau 84 tahun. Tergantung kepada umatnya mau enggak melaksanakan atau mengisi malam tersebut. Allah sediakan, cuma masih Allah rahasiakan harinya hari apa, malamnya malam apa, tanggal berapa, masih dirahasiakan supaya orang menghidupkan bulan Ramadan. Tapi yang jelas Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu, di dalam agama Islam soal hari atau waktu yang mustajab, waktu yang baik itu diatur. Memang ada. Yang tidak ada hari sial. Jadi tidak ada hari itu yang namanya hari sial, hari rugi atau hari tidak beruntung, itu tidak ada. Jadi kita tidak boleh mempercaya ada hari yang tidak baik, itu tidak ada hari yang tidak baik. Yang tidak baik itu kalau harinya tidak diisi dengan perbuatan yang baik, itu baru tidak baik. Tapi kalau harinya secara eksplisit tidak. Yang ada itu adalah hari baik semua, cuma ada yang lebih baik. Bahasanya khairun, lebih baik. Dulu kan ada kepercayaan misalnya kalau hari Selasa tidak baik. Bahkan konon saya dengar ya di Jakarta itu masih percaya tuh orang-orang lama tuh. Ada yang mengatakan kalau Selasa itu hari buruk, urusan jangan. Bahkan orang daerah kalau mau Selasa agak lengang sedikit, tidak terlalu padat, datanglah hari Selasa berurusan. Insya Allah orang Jakarta banyak yang tidak keluar rumah. Sampai-sampai dibilang begitu. Dulu, sekarang mungkin udah berubah ya zamannya. Makanya nggak ada pasar Selasa. Kalau pasar Jumat ada, pasar Minggu ada, pasar Kamis ada, pasar Senin ada, terkenal tuh. Tapi pasar Selasa nggak ada, karena dianggap sial. Nah kepercayaan ini bukan datang dari agama Islam. Bahkan konon dia mengatakan dari peradaban Yunani kono. Orang Yunani dulu katanya tidak mau kalau hari Selasa berurusan apapun dianggap tidak akan berhasil. Di dalam agama Islam tidak ada yang namanya hari sial. Tidak ada yang namanya hari yang tidak beruntung. Kesialan, kerugian, ketidakberuntungan kalau waktu-waktu dan detik itu tidak diisi dengan amal-amal yang baik. Itu yang ada dalam Islam itu adalah hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu yang itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan hari yang lain. Contohnya seperti Lailatul Qadar. Jadi kalau kita misalnya bisa memanfaatkan malam itu, maka nilai usia kita melebihi 84 tahun. Bapak bisa bayangkan 2 kali saja ketemu dengan Lailatul Qadar, kita manfaatkan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nilainya sudah 2 kali 84 tahun. Allah sengaja memberikan ini supaya ada
perhatian khusus oleh orang-orang yang beriman menjaga atau menunggu kedatangan Lailatul Qadar. Bahwa tiap-tiap hari kita sudah mengisi dengan kebaikan tuh ya, tetapi ada yang bernilai lebih tinggi. Makanya dulu kan saya pernah bercerita di sini. Mari pada suasana sibuk seperti sekarang, hampir tiap hari kita nggak pernah istirahat walaupun hari libur karena saking banyaknya urusan. Cerdas-cerdaslah beramal. Cerdas-cerdaslah beramal. Kita orang disibukkan dengan pekerjaan dan itu tugas kita juga. Kita tidak bisa mengikuti misalnya para ulama, para kiai yang memang beliau itu banyak bertasbih, banyak berzikir, baca Al-Quran. Kita nggak sempat itu, paling ada kesempatan sedikit. Tapi cerdas-cerdas memilih waktu untuk melaksanakan aktivitas yang nilainya berlipat-lipat. Seperti tadi, kita misalnya sholat di kamar masing-masing sendirian, itu juga dapat nilai, tapi kecil. Itu turun ke sini berjamaah dapat 27 kali lipat. Begitu di bulan Ramadan kali lagi 70 kali lipat. Pekerjaannya sama, hanya tempatnya saja yang berbeda dan cara mengerjakannya bersama-sama, itu nilainya besar. Itu namanya cerdas kita mencari waktu. Sama misalnya begini, ketika Rasulullah mengatakan man shalla isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu. Barang siapa sembahyang isya berjamaah seolah-olah dia sembahyang setengah malam, dan barang siapa sembahyang subuh berjamaah seakan-akan dia sembahyang semalam suntuk. Semalam kita tidur, habis salat isya tidur, pagi baru bangun, salat subuh berjamaah, maka terpenuhi sudah amaliyah satu malam hanya dengan satu kali salat berjamaah. Minimal 2 orang, suami dengan istri itu minimal, asal namanya berjamaah. Nabi tidak mengatakan harus sekian banyak orangnya berjamaah, tetapi ulama berpendapat semakin banyak jamaahnya itu akan semakin bagus. Nah ini namanya cerdas memilih. Ada waktu-waktu tertentu. Saya ulang ya, tidak ada waktu sial dalam Islam. Tidak ada waktu rugi dalam Islam. Yang ada waktu yang baik dan terbaik. Jadi ada yang baik, ada yang terbaik. Lailatul Qadar itu malam yang terbaik. Soal kapan waktunya, wallahu alam, kita tidak tahu. Itu masih dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau kita mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan ibadat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah malam itu akan dikabulkan. Bahkan cerita-cerita masa lalu itu bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang dikabulkan spontan saat itu juga, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita itu. Syekh Asad Al-Banjari itu kan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala 7 turunan yang jadi ulama. Maka ulama-ulama yang ada di Kalimantan Selatan khususnya, bahkan di berbagai daerah yang lain, setelah ditelusuri itu bersumber dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Keturunan-keturunan beliau yang banyak jadi ulama. Ini tidak lepas antara lain dari sekian banyak amalia, karena orang tua beliau, dan bahkan ada yang mengatakan beliau juga pada malam Qadar, ketemu malam Lailatul Qadar, berdoa minta dijadikan keturunan beliau sebanyak 7 turunan menjadi ulama-ulama. Maka banyaklah ulama terkenal yang berasal dari keturunan beliau. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya malam itu kalau ditemukan, maka doa-doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar. Malam itu malam penuh dengan kemuliaan. Tadi dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu fihi bi isni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat turun. Itu bapak-bapak, kalau orang yang dibukakan Allah hijabnya bisa melihat bumi ini pada malam Qadar itu penuh sesak. Karena penghuni langit berlomba-lomba turun ke muka bumi menyambut malam Qadar, Lailatul Qadar. Langit-langit terbuka, para malaikat turun ke bumi, bahkan waruh, malaikat Jibril pun tidak mau ketinggalan. Mereka semua turun ke bumi. Karena itulah mereka akan bersama berbaur dengan orang-orang yang menghidupkan malam Qadar tersebut. Bahkan dikatakan lagi, salamun hiya hatta matla'il fajr,
Semalam suntuk itu penuh dengan ketenangan, ketenteraman, kedamaian, dan jiwa ini pun merasa aman dan tenang. Semalam suntuk itu hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Ini keistimewaannya malam qadar. Nah, kita yang sibuk ini barangkali lah yang siang hampir nggak punya waktu lagi untuk beribadat kecuali hanya yang wajib-wajib. Bagus juga lah kita mencoba-coba mengisi malam akhir Ramadan ini. Siapa tahu satu kali kita ketemu, maka insya Allah kita akan dapatkan rahmat besar dari Allah. Dunia selamat, akhirat pun kita akan selamat. Kita orang-orang sibuk ini kan suruh baca Quran khatam satu kali minimal dalam satu bulan, belum tentu datang ke rumahnya jam berapa. Pulang kita jam berapa pulang Pak Joko? Kita pulang kantor jam 4. Jam 4 belum singgah di pasar Wadai, 2 jam pulang jam 6 sudah. Sampai ke rumah buka sudah. Habis buka tarawih Jakarta sempat, lapah teguringan misalnya. Ayo cobalah cari ada amal yang lain yang bisa menutupi kekurangan itu. Kalau nggak bisa salat tarawih 20 rakaat, ya 8 nggak apa-apa, silakan, nggak usah dipersoalkan. Kalau 8 juga nggak bisa, berapa aja lah, yang penting asal salat tarawih. Karena tarawih hanya ada pada bulan Ramadan, di luar Ramadan itu tidak ada salat tarawih. Kalau pangkena membalas kena jadi bulan raya aku salat tarawih sebentar malam, nggak ada tarawih di luar bulan Ramadan. Manfaatkan. Berapa jumlah rakaatnya? Sebenarnya tidak ada rakaat yang tetap. Yang 20 itu Umar bin Khattab yang menetapkan. Yang 8 itu kebiasaan Nabi, kapan saja bukan hanya bulan Ramadan. Aisyah mengatakan Nabi sembahyang malam itu 8 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Jadi jangan dipersoalkan rakaatnya, yang penting sholat dulu. Yang masalah persoalannya kencang, masing-masing ngotot tapi dua-duanya nggak sholat, nah itu baru masalah kalau itu. Nah, isi karena kita ini bapak-bapak di samping mempersiapkan masa depan orang tua, masa depan tua, apa itu istilahnya itu? Di hari tua ya, menyiapkan hari tua dengan menabung, dengan bekerja, kita perlu juga mempersiapkan ya bekal untuk kehidupan sesudah meninggal dunia. Karena ini perjalanannya lebih jauh, lebih panjang, lebih lama, lebih abadi. Makanya Quran itu sekian banyak selalu mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih utama dibanding dengan dunia ini. Jadi kalau mau bersiap-siap itu bikin bekal setelah pensiun dari pekerjaan, bikin bekal setelah pensiun dari hidup di dunia. Nah itu ada pensiun hidup jadi ada 2 pensiun nih. Pensiun sebagai pegawai atau pekerja atau karyawan, pensiun sebagai penghuni bumi, nah gitu, meninggal dunia. Dan itu pasti terjadi, tidak ada orang, kita semua hafal itu, tahu itu. Cuma sedikit orang yang mempersiapkan. Nah karena itu kita kembali tadi, kalau ada momentum-momentum yang strategis, momentum yang baik, coba kita manfaatkan momentum itu, terutama di bulan Ramadan ini dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga bapak-bapak dengan sedekah, bagus. Boleh juga dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, bagus. Boleh saja dengan kegiatan apapun yang bernuansa ibadah, termasuk di dalamnya mengerjakan tugas kantor. Itu ibadah juga. Saya berkali-kali mengatakan di sini, kita bekerja ini amanah dari Allah, amanahnya dari pemerintah. Ketika kita melaksanakan amanah itu adalah ibadat. Jadi bekerja di kantor di bulan Ramadan sebenarnya nilainya lebih tinggi daripada di luar bulan Ramadan. Ini kewajiban. Nih, misalnya kewajiban kita ya, kewajiban kita di kantor sebagai apa saja kita kewajiban. Ketika dilaksanakan di bulan Ramadan, niatkan ini untuk ibadah, maka semua pekerjaan kita itu akan menjadi ibadah bernilai tinggi di sisi Allah. Termasuk melayani nasabah-nasabah yang berurusan dengan penuh keramah tamahan, dengan penuh kesantunan, dengan penuh kebijakan, dan menarik bagi orang-orang yang selalu berurusan. Orang rindu datang ke Bank Kalsel karena pelayanan kita yang dianggap super istimewa misalnya. Niatkan itu semuanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu bukan
bukan bulan pertiduran apa itu ya? Bukan tidur maksud saya, bekerja, tapi kerjanya dengan ibadah. Itu maunya. Kecuali pekerjaan kita sudah selesai, atau misalnya kita nggak kuat karena kondisi fisik kita yang lapar dan haus, lalu kita istirahat daripada kita berselancar, ya maaf nih, berselancar di dunia maya pakai HP terus, mendingan tidur, baguslah tidur daripada main game misalnya pakai HP atau main game pakai laptop. Udah tidur enggak apa-apa. Makanya disebutlah dalam istilah tidurnya orang puasa itu adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali ke tadi, kita bersyukurlah sebagai umat beriman diberikan Allah satu waktu yang sangat luar biasa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Hanya sayang kita tidak diberitahu kapan waktunya. Orang itu bapak-bapak, bagi ini yang punya kepedulian ya, mencari, menunggu, apalagi yang pada bulan-bulan lain dia sibuk, dia ingin menutupi kekurangan selama 1 tahun misalnya, dengan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya di bulan Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Ya, kita berdoa saja bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan hati ini terbuka, lembut untuk bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang baik dan terbaik dalam hidup kita. Bikinlah kesan yang luar biasa bagi siapapun, sehingga dimanapun kita berada, kita akan dikenang sebagai orang yang pernah berbuat baik kepada sesama. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan juga kepada orang yang mau menolong orang lain dan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita hafal dengan surah Al-Asr ya? Saya mau menutup dengan surah Al-Asr. Wal asr, demi waktu. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu penuh dengan kerugian, hidupnya itu rugi kata Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal-amal saleh, itu saja yang tidak rugi. Yang lain sehebat apapun, Allah yang tegaskan dia adalah dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusrin. Kecuali orang beriman dan melaksanakan amal-amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Watawasau bil haqqi, dan saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Watawasau bis sabr, dan saling wasiat mewasiati dengan kesabaran. Hanya 4 ini yang tidak rugi. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Kita sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Kita bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shigara wa li jami'al muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ahrujna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftahna ababal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanah wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairal khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.